Oke, selamat siang. Ketemu lagi bersama Kak Gina. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai peranan virus ya. Oke, kita mulai ya. Peranan virus. Apakah virus itu memiliki suatu peranan atau memang virus itu tidak berperan? Tentunya di sini yang namanya virus pasti punya peranan walaupun dia merugikan gitu ya, tetapi di sisi lain ternyata dengan adanya virus ini menguntungkan juga ya. Oke, jadi pertama di sini peranan virus yang menguntungkan. Nah, di antaranya virus ini bisa dijadikan untuk terapi gen. Jadi dengan adanya terapi gen di sini ya, ini kan sebetulnya salah satu teknologi dari rekayasa genetika gitu ya. Nah, dengan adanya terapi gen ini biasanya dapat memperbaiki susunan basa nitrogen pada DNA ya, khususnya DNA yang memang di dalamnya terdapat gen gitu ya. Nah, jadi di sini terapi gen itu jadi salah satu upaya untuk memperbaiki informasi genetik dengan cara ya, memperbaiki susunan basa nitrogen pada DNA dalam gen ya. Nah, dan biasanya terapi gen ini juga memang memerlukan perantara si virus gitu ya. Jadi seolah-olah dengan adanya terapi gen ini bisa menghambat, misalnya ya, salah satunya terapi gen ini adalah untuk pengobatan kanker misalnya. Nah, itu biasanya untuk si virus ini dijadikan sebagai vektornya gitu ya. Nah, sebagai vektornya nanti akan ada beberapa susunan gen ya pada DNA yang akan disisipi oleh misalnya ya, oleh gen-gen yang normal lah, kita katakan seperti itu ya. Nanti ketika misalnya gen normal itu menghambat pertumbuhan si gen-gen yang tadinya abnormal gitu ya, nah makanya nanti bisa mempengaruhi si ekspresi gen yang dihasilkan begitu ya. Nah, jadi memang untuk terapi gen di sini peranan virus yang memang sangat diperlukan ya, khususnya misalnya dalam pengobatan kanker begitu ya. Oke, itu salah satunya. Nah, sekarang yang kedua ya, di sini bisa untuk pembuatan vaksin protein. Nah, biasanya dengan adanya virus gitu ya, pasti nanti ada penawarnya juga. Nah, penawarnya juga ini tuh sebetulnya lebih ke pencegahan lah gitu ya. Jadi misalnya sekarang udah ada beberapa vaksin yang dibuat ya. Nah, vaksin itu bisa memang dari beberapa virus yang dilemahkan, tentunya dengan cara rekayasa genetik lah begitu ya, seperti itu. Nah, sekarang sedang merebak COVID-19. Nah, katanya sudah ada yang namanya vaksinnya, tapi masih diuji coba ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, nah kemudian peranan yang ketiga di sini dapat dengan adanya virus ya, dapat membunuh bakteri atau misalnya jamur, beberapa protozoa yang memang bersifat patogen gitu ya. Jamur, beberapa protozoa, nah, yang bersifat patogen. Nah, apa itu patogen? Patogen ini, jadi ini bisa membunuh
mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit gitu. Itu namanya patogen ya. Jadi dengan adanya virus ini, nah misalnya contohnya lah ya, langsung saja. Kalian tahu bakteriofage. Nah, bakteriofage ini adalah virus yang cocok hidup dalam sel bakteri. Nah, misalnya ada bakteri yang bersifat patogen. Nah, makanya dengan bantuan si bakteriofage ini, nanti bakteri-bakteri patogen bisa menjadi terbunuh gitu ya. Artinya bisa mengurangi populasi bakteri-bakteri yang bersifat patogen atau bisa menyebabkan penyakit begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk peranan virus yang menguntungkan. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat peranan virus yang merugikan. Sebetulnya untuk peranan virus yang merugikan ini sudah tidak asing lagi ya. Tentunya yang merugikan ini pasti semua virus itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi di sini mereka bisa menyebabkan penyakit begitu ya. Namun pertanyaannya, nah penyakit-penyakit ini pada siapa saja? Nah, bahkan pada tumbuhan hewan pun itu bisa. Nah, sekarang kalian harus tahu apa saja sih yang menyebabkan penyakit pada hewan, pada tumbuhan dan juga manusia, tapi disebabkan oleh virus. Nah, seperti ini ya. Kalau dia menyerang hewan, tumbuhan dulu deh ya, tumbuhan. Ada yang disebut dengan TMV ya. Nih, kalian tulis dulu. Ada TMV, ada tungro, atau T4MV ya. Kemudian ada begomovirus gitu ya. Kemudian ada TYLC, ada juga CVPD atau CPDC ya. Nah, singkatannya dulu nih. TMV, nah ini singkatan dari tobacco mosaic virus. Nah, tobacco mosaic virus ini yang menyebabkan bercak-bercak. Jadi nanti biasanya pada tumbuhan tembakau itu khususnya di daunnya itu timbul bercak-bercak putih kekuningan, kuning keputihan ya, semacam kalau nggak putih agak kekuningan gitu ya. Jadi di sini bercak kuning atau putih pada daun tembakau gitu ya, tembakau. Nah, kemudian tungro. Nah, tungro ini biasanya menyebabkan kekerdilan pada padi, yaitu sudah terkenal banget. Jadi di sini kalian tulis penyebab kekerdilan. Jadi memang kekerdilan maksudnya di sini adalah pertumbuhannya yang terhambat ya. Selain kekerdilan juga ini menyebabkan daunnya menggulung ya. Dan mereka menyerang khusus pada tanaman padi begitu ya. Nah, kemudian begomovirus ini menyebabkan atau menyerang cabai, tumbuhan cabai dan juga tomat ya. Jadi memang tidak akan jauh dari ciri-cirinya dari daun layu gitu ya, atau hasil panen jadi memburuk gitu ya. Oke, jadi di sini kalimat tulis menyerang tumbuhan padi dan kok padi? Nah, dasar spidol ya, maksud kalimat tadi cabai dan tomat ya. Cabai dan tomat. Oke, begitu ya. Nah, TYLC. Nah, apa itu TYLC? Ini singkatan dari tomato, yellow leaf curl. Nah, apa itu? Ini menyebabkan daun pada tomat, daun menggulung pada tomat ya, dan ada bercak-bercak kuning atau
tidak hanya bercak kuning, jadi memang daunnya menguning seperti kekurangan klorofil gitu ya. Nah itu bercak kuning, khususnya tomat ya. CPD, asik CPVD. Nah di sini adalah citrus vein phloem degeneration. Nah, apa ini? Apa itu? Nah, ini menyebabkan degenerasi ya. Degenerasi di sini diartikan sebagai penurunan fungsi. Jadi degenerasi phloem. Kalian langsung tulis saja. Degenerasi phloem pada tumbuhan jeruk. Jadi dari kata citrus itu kan tumbuhan jeruk. Kurang lebih seperti itu untuk virus yang merugikan khususnya yang menyerang tumbuhan. Sekarang kita lihat ada virus yang menyerang hewan ya. Virus yang menyerang hewan diantaranya mereka itu menyebabkan penyakit pada hewan tersebut gitu ya. Nah apa saja? Pertama ada NCD, FMD, kemudian ada Rhabdovirus gitu ya, kemudian ada Calicivirus, kemudian ada H5N1, oke. Bahkan ada H5H1N1 gitu ya. Oke, apa tuh? Nah, kita lihat singkatannya dulu. Di sini NCD, Newcastle disease. Nah, Newcastle disease ini menyebabkan penyakit tetelo atau semacam kelainan saraf pada unggas ya, pada hewan-hewan unggas atau pada apes, seperti misalnya ayam, bebek, burung, seperti itu ya. Nah, kemudian FMD itu adalah singkatan dari food and mouth disease. Nah, food and mouth disease ini menyebabkan penyakit kuku pada kaki dan mulut atau penyakit biasanya sih memang di kuku gitu ya, di bagian kukunya, tapi Kak Gina bilang di sini penyakit pada kaki gitu ya, pada kaki dan mulut untuk hewan-hewan ternak. Nih salah satunya misalnya kalian di rumah punya kelinci ya. Nah di kelincinya itu tiba-tiba ada sesuatu kayak kutil-kutilan gitu, tetapi di bagian kaki dan juga di bagian mulutnya. Nah itu hati-hati, itu biasanya si kelincinya diserang oleh virus begitu ya. Nah Rhabdovirus ini penyebab rabies ya, penyebab rabies pada beberapa mamalia seperti anjing, kemudian monyet ya, begitu. Nah untuk calicivirus ini semacam flu ya, semacam flu tapi pada kucing gitu ya, semacam flu pada kucing. Jadi di sini penyebab penyakit batuk, cirinya itu ya mirip kayak flu, kemudian bersin gitu ya, kemudian diare, disertai diare ya. Pokoknya sekitar dan ini juga memang kegangguan pernafasannya untuk calicivirus ini khusus pada hewan ternak, khususnya ya biasanya pada kucing gitu ya, calicivirus tuh gitu ya, batuk, bersin, diare pada kucing. Oke, H5N1 dia adalah flu burung. Nah, flu burung, kemudian H1N1 ini adalah flu babi. Memang awalnya flu ini adalah dari flu manusia awalnya, karena si asam nukleatnya itu mudah sekali bermutasi.
Nah, jadilah mereka tercipta gitu ya. Jadilah dari flu manusia, ada flu burung, kemudian flu babi begitu ya. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan flu monyet, flu Singapura begitu ya. Jadi memang untuk virus flu ini adalah salah satu jenis virus yang sangat mudah bermutasi begitu ya. Oke. Nah, itu yang menyerang hewan. Sekarang yang ketiga, ini yang menyerang manusia. Nah, pastinya banyak sekali ya yang menyerang manusia, di antaranya penyakit yang disebabkannya menyebabkan sakit lah gitu ya, atau penyakit tertentu. Contohnya apa saja? Misalnya ada flu ya, kemudian flu atau boleh di sini influenza ya. Kemudian ada cacar air, kemudian ada campak gitu ya, campak Jerman misalnya gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut SARS ya, ada yang disebut COVID-19. Nah, itu penyebab-penyebab penyakit pada manusia gitu ya. Kemudian juga ada AIDS. Kemudian juga kalau COVID-19 sebetulnya itu nama virusnya ya. Nah, kalau untuk nama penyakitnya ini bisa disebut dengan corona lah gitu ya, penyakit corona. AIDS, kemudian apalagi? Iya, hepatitis ya. Apalagi? Nah, khusus untuk hepatitis memang di sini kan ada hepatitis A, B, C, D gitu ya, tergantung. Nah, untuk A dan B itu penyebabnya adalah ada lagi yang menyebabkan penyakit pada manusia ya. Nih, ada misalnya cervix cancer ya, kanker cervix. Kemudian juga ada yang disebut dengan, ayo ada yang tahu? Ya betul, herpes ya, penyakit herpes. Satu lagi aja apa? Nah, biasanya yang mengganggu sistem pernafasan itu juga salah satunya bisa dari virus gitu ya. Nah, satu lagi kita akan kasih yang paling terkenal nih, DBD, demam berdarah dengue itu ya, virusnya virus dengue. Oke, jadi influenza itu yang menyebabkannya biasanya dari kelompok orthomyxovirus ya. Kemudian cacar air atau varicella, ini adalah pox virus, campak Jerman ya, ini rubella virus. Kemudian SARS ya, ini adalah penyebab penyakit yang mengganggu saluran pernafasan, dulu sempat viral dan memang ini juga sempat meramaikan dunia begitu ya. Nah, ini tuh untuk SARS tuh ini termasuk coronavirus ya. Jadi memang masih sekelompok dengan corona disease ya. Ini COVID-19 salah satunya termasuk jenis coronavirus juga. Kemudian AIDS, itu penyebab AIDS ini adalah retrovirus. Retrovirus di sini spesifiknya adalah HIV ya. Hepatitis, nah ini adalah hepatinovirus. Begitu. Kanker cervix ini adalah biasanya virus yang menyebabkan kutil-kutilan, Papopavirus atau HPV ya. Jadi kalau genusnya itu Papopavirus, spesifiknya namanya HPV, Human Papillomavirus. Herpes ya, herpes simplex di sininya, herpes virus ya, atau herpes simplex, herpes simplex gitu ya. Satu lagi DBD, ini bisa dari golongan Papivirus dan lain-lain. Tapi ini yang suka banyak ditanya ini, ada satu, ini penyakit gondong ya, bukan gondok tapi gondong ya, gondong. Kalau orang Sunda bilangnya gondongan gitu ya. Nah, gondongan atau gondong
Nah, di sini ini penyebabnya adalah paramyxovirus. Oke, ini adalah peranan virus ya. Jadi kurang lebih untuk peranan virus seperti ini ya. Semoga paham, semoga mengerti. Oke, selesai.